Malam yang kelam. Di tengah sunyi John berlari merasakan bahaya mengintai. Para iblis dari benteng kegelapan semakin dekat. Perintahnya jelas, hentikan buronan itu. Untuk pertama kalinya seseorang berani kabur. Sadar tak bisa lari lagi, ia pun memutuskan untuk melawan. Para pengejar mengepungnya yakin akan menang mudah. Sang tetua aliansi iblis tahu betul siapa yang sedang mereka hadapi. Pedang dan kapak menyerang dari segala penjuru. John bertarung sekuat tenaga demi kebebasan. Para iblis terpana oleh kekuatannya. Bagaikan melayang ia menumbangkan mereka satu persatu. Namun ia sadar tak bisa menghadapi ratusan musuh sendirian. Ia harus menyerang semuanya sekaligus. Hanya satu jurus yang bisa melakukannya. Sebuah pilar cahaya dahsyat menyapu bersih lawan-lawannya. Tumbang oleh kekuatan sihir yang luar biasa. Sebagian besar penyerang lumpuh. Tapi pasukan baru terus berdatangan. Pedangnya menari menebas musuh tanpa henti. Lagi-lagi jumlah mereka tidak seimbang. Para penjaga semakin mendekat. Hanya dinding api yang bisa menghentikan mereka. Kemenangan ini dibayar mahal. Dengan luka parah John bergegas pergi tahu. Ini hanya jeda sementara. Setiap langkah terasa semakin berat dari sebelumnya. Meski lelah, ia harus terus maju. Tempat persembunyiannya sudah dekat. Sebuah gubuk kecil berisi perbekalan telah lama menantinya. Tak ada yang tahu tempat rahasia ini. Tiba-tiba sebuah bayangan melintas. Pertarungan lain sudah di depan mata. Kali ini musuhnya hanya satu. Tapi John langsung tahu lawannya adalah petarung tingkat tinggi. Tebakannya benar. Di hadapannya berdiri prajurit dengan pelindung sihir. Mengumpulkan sisa tenaganya, sang buronan menyerang lebih dulu. Iblis itu tak sempat menangkis, tapi bahaya lain langsung terasa di belakangnya. Ratu Iblis Gloria ternyata mengamati dari jauh. Pesonanya memancarkan energi luar biasa. John tahu di balik wajah malaikat itu ada niat yang sangat licik. Ia tak boleh lengah. Gloria pun mengungkapkan niatnya. Ia menawarkan bantuan sebagai ganti jurus sihir rahasia para biksu. Jurus itu adalah kombinasi sihir dan kekuatan yang tak tertandingi. John sendiri baru menguasai beberapa teknik dasarnya. Sang ratu berjanji akan menyembunyikan dan merawat luka-lukanya. Padahal Gloria tahu tak ada yang bisa benar-benar kabur karena sebuah kutukan tertanam di tubuh mereka. Kutukan yang akan menghancurkan siapapun yang berani melarikan diri. John mencoba mengulur waktu. Ia tahu pertarungan tak bisa dihindari. Tapi ia menyimpan rahasia kutukan di tubuhnya telah lama lenyap. Sang penyihir mencoba merayunya, tapi John sudah tahu semua akal liciknya. Pertarungan sengit pun terjadi. Kekuatan cahaya melawan kegelapan. Karena kelelahan dan luka parah, harapan untuk menang sangat tipis. Dialah petarung terhebat dari benteng itu. Itulah mengapa mereka tak main-main. Namun takdir berkata lain. Tangan sang ratu bergerak secepat kilat. Seketika bayangan lain muncul. Hal terakhir yang John lihat adalah pedang sang tetua menebasnya. John kehilangan tangan dan kakinya. Mimpinya untuk bebas kini sirna. Impiannya sederhana, hidup damai di sebuah desa, menikmati bunga dan mentari terbenam. Namun harapannya untuk memulai lagi sirna bersama jiwanya saat sang penyihir mengakhiri perjalanannya. Dunia terasa hening. Hanya kicau burung yang terdengar memecah sunyi. Di sebuah rumah mungil, seorang pemuda terbaring lemah. Napasnya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba kilasan-kilasan aneh muncul di benaknya tentang pertarungan dan wajah-wajah hamik. Wajah iya wasiwa. Dua ksatria muda berbincang usai pertarungan sengit. Salah satunya memimpikan kebebasan dan kedamaian. Sahabatnya pun ingin ikut bersamanya ke negeri impian itu. Namun tiba-tiba pemuda pemimpi itu tumbang tak sadarkan diri. John sahabatnya mencoba menolong. Namun komandan memperingatkan kata kebebasan membawa petaka. Pemuda yang tak sadarkan diri itu terperanjat ngeri dan langsung terjaga. Ia melihat sekeliling berada di kamar asing yang terang. Lalu seorang gadis masuk membawa nampan. Dengan sigap ia menodongkan benda tajam ke pelayan itu, menanyakan siapa dalang di baliknya. Cermin memantulkan sosok asing seorang pemuda kurus dengan tatapan penuh ketakutan. John masih tak percaya. Tiba-tiba dua orang pria memasuki ruangan. Dari pakaian mereka salah satunya terlihat seperti seorang tabib. Tabib itu memeriksanya dan meninggalkan ramuan pemulihan untuk diminum setiap hari. Sementara itu, pria yang lebih tua mengawasinya dengan tatapan yang sangat tajam. Hari itu juga sang tabib segera melapor kepada tuannya. Ia melapor pada Ray, pangeran keempat, tentang kondisi pangeran ketiga yang sangat lemah setelah koma selama 3 bulan. Padahal ramuan itu bertujuan untuk membuatnya tak berdaya. Di saat yang sama, kepala pengawal Jackson melapor pada penguasa tertinggi Sullivan. Ia melaporkan bahwa sang pangeran ketiga kehilangan ingatan dan juga kekuatannya. John mendengar percakapan asing di luar, namun itu tidak membantunya sama sekali. John pun menggunakan keahlian lamanya. Diam-diam ia mengamati dan mendengarkan percakapan orang lain. Akhirnya sang tokoh utama menyadari satu hal yang luar biasa. Ini adalah reinkarnasi. Ia mendapat kesempatan kedua di tubuh baru dan tempat yang sama sekali asing. Prioritas utamanya adalah memulihkan tubuh yang lemah ini. John pun memulai latihan pemulihannya. Sihir pemulihan energi miliknya sangat berguna setelah pertarungan yang melelahkan. Para tabib yang datang berkunjung dibuat takjub akan pemulihannya yang jauh lebih cepat dari dugaan. Sementara itu di kediaman lain terjadi perbincangan yang sengit. Pangeran keempat tidak mengerti kenapa lawannya pulih begitu cepat, meski sudah diberi ramuan khusus.
John terus berlatih setiap hari membuat otot dan refleksnya perlahan kembali seperti semula. Usahanya tidak sia-sia. Ia merasa siap bertarung kapan saja. Suatu pagi terdengar keributan di depan pintu. Lalu seseorang masuk tanpa izin. Pelayan muda itu menangis sambil memegangi pipinya yang memorah. Seorang gadis bernama Stephanie bersama para pengawal memaksa John untuk menandatangani sebuah perjanjian. John pura-pura setuju lalu izin sebentar. Ia bertanya pada pelayannya Emily tentang siapa gadis itu. Setelah kembali, John mendengarkan tuntutan gadis itu, yang ternyata adalah adik dari Ray. Kontrak itu menuntut sejumlah besar uang untuk biaya perawatan pangeran ketiga. John setuju untuk menandatanganinya, namun dengan beberapa syarat tertentu. John berkata pada Stephanie bahwa ia harus melaporkan ini pada sang penguasa, lalu memanggil pengawal. Stephanie ketakutan. Ia pun langsung merobek surat perjanjian itu dengan tangannya sendiri. Ia sadar jika penguasa tahu seluruh keluarganya akan mendapat hukuman berat. Jackson melaporkan permintaan pangeran ketiga untuk bertemu. Pemeriksaan pun telah selesai. Sang tabib menyatakan bahwa pangeran muda telah pulih sepenuhnya. John mulai terbiasa dengan tubuh barunya, tapi ia tak mengerti kenapa takdir membawanya kembali berurusan dengan penguasa misterius Sullivan. Suatu hari panggilan tiba, dan John pun berangkat. Pertemuan itu diadakan di kuil keadilan yang berdiri di puncak tebing tertinggi. Anak tangga yang seolah tak berujung membawanya lurus menuju langit. Bayangan para penjaga tampak di segala sisi. Akhirnya pendakian selesai. Kepala penjaga dan rekannya menunggu di luar. Pintu raksasa dengan simbol kekuasaan terbuka, dan John pun melangkah masuk. Karakter utama disambut oleh padang bunga yang mekar. Matahari bersinar begitu cerah. Rusa dan kelinci berlarian di kejauhan. Pemandangan ini seperti mimpi lamanya. Sebuah jalan setapak mengarah ke kuil kecil yang sunyi. Sang Raja Iblis sudah menunggunya. John sadar kakinya seolah melangkah sendiri mendekat. Jackson berdiri termenung di depan pintu masuk. Hanya 2 orang yang pernah melewati gerbang ini. 1 orang tak pernah kembali. Pemuda itu adalah pengunjung ketiga. Tak ada yang tahu nasib apa yang menantinya. Tokoh utama kita memberi hormat pada sang penguasa. Sullivan, yang jauh lebih tinggi dari siapapun, tampak lelah. Mereka minum teh dan memulai percakapan. Sang panglima tertinggi menanyakan alasan pertemuan itu. Di bawah tatapan tajamnya pemuda itu, bingung tak bisa berkata-kata. Berbagai pikiran berkecamuk di kepalanya. Akhirnya ia meminta izin untuk pergi ke alam bebas walau hanya sementara. Raja Iblis berjanji akan memberitahu keputusannya nanti. Penjaga pertama di depan gerbang kuil terkejut melihat tuan ketiga keluar dengan selamat. Sang penguasa tenggelam dalam pikirannya. Ada yang aneh dari pemuda itu. Ia berubah banyak setelah koma panjang. Satu-satunya saksi bisu adalah ular berbisa di dalam sangkar yang ditangkap karena mirip dengan naga. Permintaan pemuda itu akhirnya dikabulkan. Ia dikirim ke hutan bambu. Ini sebuah kejutan besar. Sama sekali bukan kebebasan yang ia harapkan. Sebagai penjaga, ditugaskanlah Bob, kepala detasemen, yang sudah berkali-kali menjalankan misi di tempat berbahaya itu. Selama 2 hari pemuda itu hanya duduk di antara rimbunnya rumpun bambu yang tebal. Sinar matahari nyaris tak mampu menembus pepohonan raksasa itu. Sadar hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, tokoh utama kita mulai berlatih memulihkan kekuatannya. Latihannya berhasil. Rambutnya yang menghitam menandakan tingkat energinya telah pulih seperti sebelum koma. Pelatihan ini harus terus dilanjutkan. Beberapa hari kemudian, John sudah bisa merasakan musuh dari kejauhan. Ia lalu mengutus pengawalnya ke perpustakaan. Ia memesan buku-buku teknik dan mantra sihir. Bob pun terkejut. Tuan ketiga seharusnya sudah tahu semua itu sejak kecil. Sang penjaga pun meminta petunjuk dari kepala penjaga. Permintaan aneh itu membuat keduanya penasaran. Jackson mengizinkan mereka mengambil buku-buku ajaran paling dasar. Bob menerima kunci berharga itu dan pergi ke gudang pengetahuan. Karakter utama kita terkejut melihat tumpukan buku yang begitu banyak dan mulai mempelajarinya. Ia melihat pengawalnya mencari alat pelindung karena tak ada senjata di rumah itu. Malamnya saat John beristirahat, ia mendengar suara aneh yang sangat keras dari halaman. Seekor ayam raksasa berkepala 3 berkaki 6 dengan sayap 2 meter terbang ke arahnya. Tanpa senjata, pemuda itu terpaksa bertarung dengan batang bambu dari pagar. Sangat sulit menembus perisai bulunya. Monster itu tak mau menyerah. Mendengar suara pertarungan, sang pengawal yang baru kembali dari misi bergegas membantu. Namun tuan ketiga sudah mengurus burung raksasa itu sendirian. Ia meminta penjelasan dari Bob. Ternyata pengawalnya sudah sering ke hutan bambu. Siapapun yang dikirim ke sini tak pernah selamat. Pagar 3 lapis pun tak mampu menahan serangan monster mengerikan. Ada beberapa tanaman berharga di hutan ini. Tumbuhan yang bisa diolah menjadi obat untuk segala penyakit dan memulihkan tubuh. Karena itu, setahun sekali satu detasemen datang kemari untuk mengumpulkan ramuan. John kembali menekuni bukunya. Ia bertekad mengalahkan para monster dan keluar dari penjara hutan ini. Mustahil untuk mempelajari semua sihir dalam waktu singkat. Karena itu, tokoh utama kita memutuskan menggabungkan kedua ajaran sihir itu dengan semua pengalaman teknik bertarungnya.
Energi dahsyat berkobar, eksperimen itu pun berhasil. Pagi harinya sang tokoh utama pergi ke hutan untuk menguji kekuatan barunya. Tak lama para monster pun berdatangan. Sekawanan manusia serigala menyerangnya. Dengan mudah pemuda itu menaklukkan mereka semua. Saatnya untuk kembali. Kepala penjaga terus mengawasi gerak-gerik tuan muda ketiga, melaporkan setiap detail kehidupannya pada sang majikan. John tak punya waktu untuk mencari tempat berlindung. Makhluk besar bertanduk muncul di hadapannya. Bob berlari untuk menolong, tetapi sudah terlambat. Benturannya sangat keras, tokoh utama terlempar jauh membuat lengan kanannya patah. Makhluk aneh itu mendekati pemuda yang sudah tak bisa lagi melawan dengan pedangnya. Sang pengawal berteriak untuk memancing monster itu, lalu berlari menjauh dari rumah. Monster itu terus mengejar Bob. Jarak mereka semakin dekat. Semua sesuai rencana sang pengawal. Dan akhirnya hewan itu terperosok ke dalam perangkap bambu yang tersembunyi. Pria itu berlari menuju tuannya saat iblis lain muncul. Beberapa hari berlalu, dan tangannya pulih seketika. Kekuatan hutan rahasia ini sungguh luar biasa, tubuhnya pulih dan menjadi jauh lebih kuat. Pada perjalanan berikutnya, John berhasil menaklukkan monster buas itu. Dagingnya cukup untuk persediaan beberapa hari. Latihan mengolah energi dalam diri pun terus berlanjut. Tanpa disadari, otot kedua pemuda itu telah menguat berkali-kali lipat. John menjelaskan pada rekannya bahwa dalam 2 bulan, ia harus menemukan jantung hutan agar tidak celaka. Tepat di tengah hutan, tumbuh bambu dengan kekuatan spesial yang harus ia dapatkan untuk mencapai tingkat energi selanjutnya. Selama di hutan, pemuda itu mengumpulkan berbagai ramuan langka untuk membuat sebuah ramuan khusus. Bob berkata bahwa hanya di sinilah mereka bisa menemukan tanaman yang dapat menenangkan tubuh setelah pertarungan sengit. John akhirnya menyadari ramuan yang diberikan sang tabib bukan untuk menyembuhkannya, tapi untuk melenyapkannya. Jadi tabib itu berniat menyingkirkannya selama ini. Saat tokoh utama kita bertarung di hutan bambu tuan keempat, menyusun rencana baru untuk melawan saingannya. Rencananya sudah siap. Hari penjelajahan terakhir ke dalam hutan pun tiba. Bob berusaha mencegah tuannya, tetapi tak ada lagi waktu untuk ragu. Sang pengawal bersikeras menemani John setidaknya sampai ke perbatasan wilayah berbahaya itu. Mereka harus bergerak dengan cepat dan tanpa meninggalkan jejak. Keduanya tiba di sebuah pemakaman monster yang aneh. Aroma di sana sungguh mengerikan. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi muncul. John menyuruh pengawalnya untuk tetap di tempat. Aliran angin sihir itu semakin kencang. John nyaris tak bisa berdiri, namun ia terus berusaha untuk maju. Untuk menonaktifkan sihir itu, ia membutuhkan ramuan yang telah disiapkannya dari jauh-jauh hari. Tokoh utama meminum ramuan ajaib itu. Hembusan angin pun lenyap, dan ia melesat maju bagaikan bayangan. Keahlian ini adalah warisan dari kehidupannya di masa lalu. Tersandung sebuah batu, sosok bayangan itu pun terjatuh. John terkejut, lalu berlutut dan mengamati sekelilingnya. Perhatian sang tokoh utama tertuju pada seekor hewan kecil yang sedang tertidur pulas. Ia sangat ingin mengelus rubah itu, tetapi ia memutuskan untuk melakukannya nanti saat perjalanan pulang. Bambu sihir yang berharga sudah ada di depan matanya. Energi dari pepohonan itu menyelimuti seluruh area. Melihat sebuah tunas kecil, John mencoba mengambil energinya. Namun akarnya tertancap begitu kuat di dalam tanah. Sayangnya tak ada eliksir sihir di dalam tunas bambu itu. Kekuatan itu hanya ada di tanaman dewasa. Namun pedangnya bahkan hanya mampu menggores kulit pohon itu. Ia terpaksa menggunakan kekuatan tebasan dan bambu itu pun langsung tumbang seolah terpotong. John menatap pedangnya dengan bingung. Tiba-tiba, seekor bayi berwarna oranye WDI muncul di dekatnya. Tokoh utama teringat peringatan pengawalnya bahwa di hutan ini, hewan terkecil pun bisa menjadi monster yang mengerikan. Tapi mata rubah kecil itu begitu besar dan baik, hingga tangannya pun terulur untuk mengelus bulunya yang lembut. Hewan itu langsung menggigit jari John dengan taringnya yang tajam. Bob mendekat dan takjub melihat pohon besar itu tumbang. Tapi hewan sebesar ini mustahil dibawa. John pun memutuskan untuk mengurusnya di tempat. Namun sebelum mereka sempat beristirahat, suara mengerikan menggema. Iblis buas muncul dari segala penjuru, jumlah mereka terus bertambah. Tokoh utama segera menyambar bayi itu dan melemparkannya ke pengawal, memerintahkannya untuk berlindung. Tanpa sepengetahuan, siapapun sang Raja Iblis Agung terus mengawasi kandidat ketiga. Meski ribuan mil jauhnya Levan tahu setiap gerak-gerik sang pewaris takhta. Mata rubah kecil itu tak pernah lepas dari John, hingga sosoknya menghilang dari pandangan. Itu adalah tatapan seorang pemimpin yang sedang menilai calon penerusnya. Monster menyerang tanpa henti, jumlah mereka tak berkurang. John bertarung dengan kuat dan tanpa ampun. Efek jus bambu mulai terasa. Untuk menang, ia harus mengerahkan semua sihir yang dipelajarinya. Teknik-teknik yang ia kuasai sebelumnya juga terbukti sangat berguna. Dinding cahaya apinya sekali lagi menjadi penyelamat. Tak ada satu pun makhluk buas yang tersisa. John pun pergi mencari jalan pulang, tapi ia sama sekali tak ingat arahnya. Tiba-tiba suasana menjadi hening,
dan firasat tajamnya merasakan ada bahaya di belakang. Piton raksasa menyerang lebih dulu, tapi pemuda itu sudah siap siaga. Ular itu lebih cepat, tubuhnya melilit erat lengan sang pahlawan, bahkan pedangnya seolah meleleh di mulutnya. Taring beracun tepat di depan matanya. Namun sedetik kemudian ujung pedang muncul menggantikannya. Pengawal setianya tak bisa menunggu. Melanggar perintah, ia nekat menyusul untuk menolong. Kemunculannya sangat tepat waktu. Monster itu pun berhasil dikalahkan. Bob membantu teman barunya berdiri. Pertarungan harus berlanjut. Iblis-iblis lain datang mengepung mereka. Pertarungan yang tak seimbang. Jumlah monster tak berkurang dan bantuan tak kunjung datang. Dinding cahaya api yang pernah menyelamatkannya dulu kembali membantunya menghancurkan monster yang mendekat. Kekuatan tokoh utama mulai terkuras habis. Sang pengawal berusaha melindunginya. Mereka tak punya celah untuk melarikan diri. Tepat saat para iblis akan menerkam mereka semua, tiba-tiba membeku di tempat. Seekor rubah kecil berdiri di depan penyelamatnya seolah menghipnotis musuh. Sebuah kilatan cahaya menyinari hutan bambu. John terbangun karena sesuatu yang basah di wajahnya. Ia melihat bayi, rubah menjilati pipinya sementara pengawalnya terbaring aman di dekatnya. Matahari bersinar cerah dan burung-burung berkicau riang. Semua pemangsa telah menghilang. Mata besar hewan itu menatapnya dengan penuh pengabdian. Ibu kota Balabane kuno sedang bersiap untuk festival tahunan menyambut tamu dari seluruh penjuru negeri. Kuil utama Sang Raja Iblis Agung dipenuhi oleh anggota keluarga dan para panitia acara. Persiapan akhir sedang berlangsung. Sullivan mendengarkan laporan sambil memberi arahan. Jackson, asisten utamanya, menunggu instruksi lebih lanjut. Pewaris takhta pertama dan utama tidak terlihat di antara mereka. Sang penguasa menyapa kandidat kedua dan memuji kemajuan ilmu sihirnya. Greg berterima kasih dan berjanji akan terus berlatih. Giliran Ray berikutnya, berdiri di antara anggota keluarga Kate yang kelima, juga menerima pujian atas kemampuan bertarungnya. Fakta bahwa ia adalah seorang gadis membuatnya semakin istimewa. Roxy kecil berada di urutan ke-6, ia kesulitan karena kondisi fisiknya dan kurangnya minat berlatih. Gadis itu tampak ketakutan dan berjanji akan menjadi lebih baik. Tiba-tiba John muncul di pintu dan berjalan ke tengah ruangan. Sullivan tak melihatnya selama berbulan-bulan dan menyadari betapa dewasanya ia dengan energi yang kuat. Pemuda itu menerima pujian yang sangat istimewa. Sang pemimpin menghargai semangat juang dan keterampilan bertarung setiap kandidat. Pemimpin keluarga itu meminta kandidat ketiga untuk mengikutinya dan menyuruh yang lain untuk melanjutkan persiapan. Di alun-alun Jackson, bertemu Patricia, bendahara kekaisaran. Dia tampak tertarik dengan pengeluaran untuk festival itu. Terdengar gosip tentang kemunculan murid ketiga yang memesona meskipun rumor mengatakan ia baru saja siuman dari koma panjang. Gosip itu membuat Ray geram, ia pun menyusun rencana untuk menyingkirkan lawannya. Sementara itu, Sullivan dan John pergi ke sebuah pavilion di tepi danau. Tempat di mana tak ada seorang pun yang bisa mengganggu mereka. Sang Raja Iblis Agung menunjukkan kekagumannya pada level baru yang dicapai John di hutan bambu. John terkejut bagaimana gurunya bisa mengetahui peningkatannya. Sebagai hadiahnya, John menerima sebuah guci berisi eliksir surgawi yang legendaris dan juga izin untuk pulang ke rumahnya. Para pengelana yang lelah itu pun memulai perjalanan pulang. Melihat hadiah itu, Bob sangat gembira. Ia hanya pernah mendengar tentang keberadaan eliksir itu. Setelah 9 bulan, John akhirnya tiba di rumah yang sangat ia rindukan. Seekor rubah kecil menyambut tuannya di ambang pintu. John masuk ke halaman sambil menggendong hewan itu. Saat mendekati pintu, ia merasakan aura gelap yang familiar, aura milik saingannya. Pelayan setianya menyambut sang tuan dengan tangis bahagia, lalu bergegas menyiapkan makan malam dan air untuk mandi. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, tokoh utama kita akhirnya bisa bersantai. Sambil berbaring, John teringat tatapan mata Ray saat melihatnya di kuil utama. Itu adalah kilatan kebencian dan amarah. Malam pun tiba membawa keheningan di dalam rumah. Tak perlu lagi waspada akan serangan monster, ia bisa beristirahat dengan damai. Namun sang tuan muda itu tidak tidur. Ia sedang membahas kabar baru dengan pelayan setianya. Sang pelayan terkejut mengapa tuannya membatalkan rencana penyerangan yang sudah matang. Ray tidak bisa menjelaskan alasannya. Ketika melihat John di siang hari, ia menyadari lawannya telah banyak berubah dan memutuskan untuk menunda rencana itu. Sementara itu, Bob yang datang untuk makan malam tak percaya melihat begitu banyak makanan lezat. Minuman juga tersedia melimpah, dan mereka pun duduk di meja makan. Emily diperintahkan untuk duduk dan makan bersama mereka. Obrolan pun dimulai. John penasaran dengan struktur kekuasaan tertinggi di kekaisaran dan kemungkinan untuk bertemu orang-orang berpengaruh. Di kehidupan sebelumnya ia adalah seorang penyendiri, tapi kini ia butuh dukungan di belakangnya. Pengawal setianya hanya menyebut 2 orang di negara itu yang memiliki akses ke semua koneksi. Pertama, jenderal strategi yang mustahil untuk ditemui. Ia selalu sibuk. Dan yang kedua, master pendidikan.
Ray juga teringat pada Patricia yang juga ingin mendapatkan bantuan dari perwakilan kekuatan yang lebih tinggi. Seorang pelayan ditugaskan untuk mengundang wanita bangsawan itu makan malam. Hari masih pagi. Emily terkejut melihat tuannya sudah bangun dan berlatih dengan giat. Ia memperhatikan betapa dewasanya penampilan John sekarang. Bob memberikan pedang baru untuk temannya, menggantikan pedang yang rusak oleh ular mengerikan. Senjata itu terbuat dari baja yang sangat bagus dan tampak mengesankan. Sang master menerima undangan dari Ray. Ia penasaran dengan apa yang akan ditawarkan oleh tuan muda itu. Ia memperingatkan bahwa karena statusnya ia harus tetap netral dan tidak akan ikut campur dalam persaingan antar murid. Tapi murid keempat itu tahu kelemahan sang tamu. Patricia terkejut dengan pengetahuan Ray tentang urusan pribadinya dan terpaksa menyetujui tawarannya. Pemuda itu meminta bantuan untuk mendapatkan informasi harian dari pelayan murid ketiga tentang semua perkataan dan rencananya. Namun kesepakatan itu digagalkan oleh orang asing yang tak terduga. John dengan seekor rubah kecil di bahunya dan kendi arak dengan mudah melewati para penjaga dan menyapa mereka yang hadir. Tokoh utama kita menawarkan bantuannya kepada sang direktur pendidikan. Ia menyadari bahwa wanita bangsawan itu memiliki kerabat yang sakit dan sangat membutuhkan barang langka yang dijanjikan murid keempat untuk pengobatannya. Tapi khasiat penyembuhan dari ramuan itu sangat dilebih-lebihkan. John mengundang sang master ke rumahnya untuk melanjutkan makan malam. Ray sangat marah dan mengutuk musuhnya. Patricia dan tokoh utama kita meninggalkan restoran. Pemuda itu menolak bayaran apapun dan menuliskan skema ramuan serta latihan fisik yang membantunya pulih dari koma panjang akibat kehilangan seluruh energinya. Sekarang ia tahu siapa yang telah membuatnya dalam kondisi itu. Sang tuan rumah memberitahu Emily bahwa ia akan datang terlambat saat ketukan terdengar di gerbang. Pelayan itu berlari dengan gembira untuk membuka pintu. Dokter licik itu memanfaatkan situasi. Perintah itu ditolak, gadis itu diculik. Ancaman kumbang yang mengerikan. Serangga dipaksa masuk penawar jadi taruhan. Patricia pun datang. Hasilnya memuaskan, bantuan ditawarkan. Dia tahu tuannya cerdas. Catatan rahasia kekaisaran terungkap. Naskah penting diserahkan. Dia sangat terkejut. Banyak rahasia terbongkar. Ada sebuah unit petarung rahasia. Dia pun pergi. Seorang tamu datang, dia sangat nekat. Geng babi hutan dipimpin Kate si mata satu. Tak ada tandingannya. Tiba-tiba muncul orang asing. Tokoh utama kita. Dia menuduh Kate telah berkhianat. John menawarkan keadilan tapi ditolak. Dia lebih memilih kekerasan. Energi dahsyat tokoh utama terpental. Timnya yakin dia menang. John membalas dengan petir dahsyat. Pertarungan semakin sengit. Orang tak bersalah nyaris celaka. Bantuan pun tiba. Pemandangan itu mengejutkan sang kapten. John sama sekali tidak terluka. Namun dia pantang menyerah. Jurus andalan gelombang biru. John akhirnya menjadi serius. Saatnya untuk mengakhirinya. Akhirnya Kate pun kalah. Terbaring lemah dia teringat masa kecilnya. Dikirim untuk belajar ilmu bela diri. Kate tumbuh menjadi hebat. Hidupnya selalu di ujung bahaya. Dia menjadi pemimpin demi melindungi anggotanya. Belum saatnya aku menyerah. Senjata terakhirnya dikeluarkan. Pusaran energi hijau. Tapi berhasil ditahan. Kate sudah kehabisan tenaga. Dia kalah tapi tatapannya begitu kuat. Walau terdesak, Kate tetap berusaha melindungi timnya. Pemuda itu sadar ia tak bisa melakukannya. Tangannya pun terkulai lemas. Tuan ketiga menawarkan ganti rugi, namun John melarangnya menerima uang itu lalu pergi. Sang komandan dan pasukannya berdiri di antara reruntuhan. Mereka bertiga bergegas untuk makan malam sementara gadis itu merawat orang yang mengalahkannya. Baru kali ini ia bertemu kesatria dengan kekuatan batin dan kejujuran luar biasa. Di tengah malam rumah Ray masih terang. Tuan keempat tahu musuhnya telah bertemu dengan ketua pasukan. Pria itu mengingatkan tentang perjanjian rahasia mereka dan sejumlah besar uang yang terlibat. Ray menduga bahwa Patricia adalah satu-satunya sumber informasi bagi John. Asap dupa menenangkannya saat sebuah rencana baru yang jahat terbentuk di kepalanya. Murid keempat adalah seorang ahli racun. Ia ingin melumpuhkan musuhnya dengan uap beracun, memberinya akhir yang menyakitkan. Inilah sebabnya kesehatan pewaris generasi ke-6 terus memburuk. Anak itu terus-menerus terpapar zat beracun dari dupa tersebut. Senjata mengerikan itu telah siap. Tinggal diletakkan di sekitar tempat tidur musuh yang terlelap. Emily yang malang diperintahkan menjalankan rencana itu, atau nyawanya akan berakhir. Gadis itu teringat akan kebaikan dan sikap hangat sang tuan padanya. Sang tuan dan pelayan mencoba menamai hewan itu, tapi hanya nama Golden yang cocok dengan bulu oranyenya. Tiba-tiba Bob menerobos masuk ke dalam rumah rekannya. Ia berkata Kate menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya pada tuan ketiga. Kedua pria itu bergegas menuju ruang bawah tanah. John mencoba menginterogasinya, tapi gadis angkuh itu tetap diam membisu. Murid ketiga, penguasa memerintahkan agar komandan itu dibebaskan karena ia menyangkal telah diserang. Saat pergi, karakter utama mengundang Kate untuk berkunjung. Di rumah mereka membahas motif sebenarnya dari tindakan gadis itu. John menjelaskan ini satu-satunya cara agar seluruh tim tidak dicurigai dan dituduh berpihak pada musuh Ray. Jika pemimpinnya mengaku menerima suap, seluruh kelompok akan tertangkap. Kepala penjaga terkejut dengan kecerdasan dan kehati-hatian temannya. Ia sangat berbeda dari sosok yang Bob kenal sebelum koma.
Kini ia bijaksana seolah telah hidup 100 tahun. Tiba-tiba sebuah ketukan pintu menghentikan mereka. Kate datang membawakan makanan lezat buatannya sebagai tanda terima kasih. Sang komandan memberitahu soal pengetahuan rahasia Ray dan menyarankannya untuk tidak percaya siapapun. Murid keempat menanyakan soal dupa ajaib itu. Namun tak ada kabar dari Emily selama berhari-hari. Sadar gadis itu berkhianat, ia melepaskan kumbang rahasia di tubuhnya untuk melenyapkannya. Percakapan di antara mereka di rumah karakter utama berlangsung hingga larut. Bob masih belum percaya dan berjaga di belakang tuannya siap melindungi. Malam tiba waktunya untuk latihan rutin mereka. John mengajak temannya menginap. Kate bingung mengapa ia menunjukkan jurus rahasianya. Bob sudah lebih dari sebulan bersama tuannya dan memahami pemikirannya. Ia menjelaskan bahwa murid ketiga percaya orang harus saling percaya dan membantu. Ketua geng itu tak pernah mendengar teori seperti itu. Ia tak lagi tahu mana yang benar. Karena lelah dan lapar mereka mencari pelayan yang tak terlihat seharian. Emily terbaring di lantai kamarnya mengerang kesakitan. Dengan sisa tenaganya, ia menceritakan perintah tuan keempat. Karakter utama menemukan parasit di dalam tubuh gadis itu yang perlahan merusak organnya. Pelayan itu harus segera diselamatkan. John pun membawanya ke kediamannya. Tuan tertinggi memanggil kepala penjaga menanyakan soal murid ketiga. Namun Jackson tak punya info baru. Hanya Sullivan yang tahu rahasia hutan bambu, tapi dia tak mengerti apa yang terjadi. Di hutan itu, ada seekor serigala kejam yang bertugas mengambil jiwa kandidat ketiga. Hewan itu memiliki siklus hidup dan sirna yang tak pernah berakhir. Saat yang dewasa lenyap, seekor anak kecil muncul dan begitu seterusnya tanpa henti. Hewan inilah penguasa hutan yang paling menakutkan, menyerap energi semua makhluk hidup. Kemunculan bayi monster itu menandakan awal dari konflik baru yang mengerikan. Rubah kecil berbulu dengan mata naif ini adalah iblis paling mengerikan di dunia. John mengingat semua teknik penyembuhan dari kehidupan lalunya untuk memulihkan diri. Kondisi pelayan kecil itu benar-benar gawat. Sang tokoh utama melanjutkan ritual penyembuhan. Akhirnya Emily memuntahkan serangga itu. Itu adalah kumbang korosif yang menggerogoti dari dalam hingga korbannya lenyap. John tahu siapa yang sekali lagi mencoba menyingkirkannya. Saat itu Kate menemukan benda aneh di kamar Emily. Gadis itu tahu betul konsekuensi dari penggunaan benda tersebut. Ray sudah sering bercerita. Kotak itu dimaksudkan untuk melenyapkan kandidat ketiga. Sang komandan mulai berpikir bahwa dia menyukai John dan mengkhawatirkannya. Ray sadar rencana racunnya gagal lagi dan menyiapkan siasat berikutnya. Sang dokter menyarankan untuk mengubah taktik, takut tuannya takkan bisa menang. Suara di depan pintu membuat mereka berbalik. Sebuah ledakan dahsyat menghancurkan gerbang. Saat debu menghilang, kandidat ketiga berdiri dengan tatapan mengancam. John menuntut penjelasan atas semua upaya penyerangan itu. Ray menyangkal keterlibatannya. Dengan marah sang protagonis melayangkan pukulan. Kandidat keempat memutuskan inilah saatnya mengeluarkan kekuatan sihir utamanya. Pertarungan antara dua calon penguasa iblis pun dimulai. Ray memang cepat tapi kekuatannya terkuras. John memanfaatkan celah itu. Tiba-tiba John lengah dan merasakan sakit yang tajam di sisinya. Ray menggunakan tipuan licik dan mengeluarkan cakarnya yang beracun. Luka itu tak menghentikan John. Ray mulai melihat perubahan pada musuhnya dan ketakutan. Aura mengancam dari lawannya mendekati kandidat keempat dengan tatapan haus pertarungan. Sulit ditebak berapa lama pertarungan akan berlangsung, tapi sebuah teriakan menghentikan mereka. Awan gelap muncul di langit. Pengawal hitam istana datang untuk menghentikan pertarungan. Para penegak hukum harus menghentikan keduanya dan membawa mereka ke ruang sidang. John berhasil menangkap dokter itu dan menyingkirkan kumbang berbahaya darinya. Ray sadar dia akan kehilangan pelayan setianya. Serangga itu langsung masuk melalui telinga. Akhir dari asisten licik, kandidat keempat datang dalam sekejap. Malam itu, istana keadilan terasa seperti medan perang. Interogasi berlangsung berjam-jam. Akhirnya petugas mempersilakan John masuk ke ruang rekonsiliasi. Sang tokoh utama merasakan amarah saat melihat dua bayangan di lorong. Sosok asing itu memperkenalkan diri sebagai kepala istana keadilan. John meminta sang pemilik untuk melepaskan topeng yang biasa mereka kenakan. Permintaan itu mengejutkan Tade. Belum ada yang pernah merasakan wujud gandanya. Dia takjub dengan kemampuan John, lalu memerintahkan gencatan senjata. Di kekaisaran, dua departemen terlibat dalam penegakan hukum. Bob adalah salah satu pemimpin penjaga hakim. Tad memimpin pengawal hitam yang selalu bertopeng. Ray menolak permintaan itu, merasa statusnya lebih tinggi dan langsung pulang. Obrolan mereka singkat, tapi John sempat mencicipi minuman tuan istana. Rasanya sungguh nikmat. Tade pun berbagi botol itu dengan tamunya. Setelah mereka berpisah, sang hakim merasakan aura familiar dari pewaris ketiga. Malam menyelimuti kota dalam keheningan yang syahdu. Ray teringat perintah mengejutkan dari sang kepala penegak hukum. Suara ranting patah membuatnya terkejut. Musuhnya tersenyum dari atas akar pohon. John mengajak minum dan mengobrol mengenang masa kecil mereka. Keduanya berhadapan. Sang tokoh utama penasaran akan rencana Ray. Pewaris keempat itu menghalalkan segala cara demi takhta. Si bungsu bersumpah akan terus melawannya hingga meraih kemenangan mutlak. John mengusulkan duel tanpa saksi dan Ray langsung menyetujuinya. Pertarungan kembali dimulai.
Kali ini John harus menyingkirkan Ray selamanya. Pengawal melapor keduanya masih bertarung sengit di Taman Sang Hakim. Seketika Ray berubah menjadi monster kulit ular dengan cakar beracun. Ray menyiapkan kejutan licik, ia sangat yakin akan kemenangannya. Pertarungan sengit terjadi. Dinding cahaya memukul mundur manusia ular itu. Ray sempat terhempas, namun langsung bangkit melanjutkan pertarungan. John masih unggul tapi lawannya ternyata petarung yang sangat tangguh. Serangan balasan John yang kuat membuat lawannya semakin murka. Pukulan Ray meleset John bergerak secepat kilat, kemampuan yang mengejutkan Ray. John bersiap menyerang dari jauh, namun sekejap ia sudah di depan mata. Hantaman energi dahsyat mengenai titik vital membuat musuhnya terhempas. Amarah Ray meledak, kekuatan ularnya keluar dan menyebarkan cairan beracun. Wujud Ray terus berubah semakin menyerupai iblis berlidah ular. Tiba-tiba kabut tebal turun menyelimuti seluruh area pertarungan. Awan gelap mendekati John. Ray memperingatkan kalau luka cakaran tadi di bawah pengaruh kabut ini akan menarik racun yang bisa menghancurkan tubuhnya dari dalam. Napas John terasa sesak. Lukanya mulai terasa sangat menyakitkan. Saatnya keluar dari jebakan jurus cincin api, menghancurkan awan beracun itu. Tiba-tiba John mendengar suara lirik. Emily merangkak sambil meminta pertolongan. John segera berlari dan mencoba menolong pelayan setianya itu. Mata gadis itu bersinar aneh. Ternyata itu hanyalah ilusi yang berubah jadi cahaya. John kebingungan. Sosok Ratu Iblis muncul dan mulai mengancamnya. John melihat ilusi dirinya terluka parah sambil mendengar suara kakaknya. Ray tertawa puas melihat lawannya terjebak dalam halusinasi. Dari dalam kabut muncul jari-jari panjang dengan cakar yang tajam. Cakar itu seolah siap menancap di leher sang tokoh utama. Tiba-tiba kabut lenyap, tangan John sudah mencengkeram leher iblis ular itu. Ray tak percaya lawannya bisa lolos dari kabut sihir. Mereka kembali berhadapan. John mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan terakhir. Si manusia ular juga mengumpulkan energinya. Keduanya pun saling menyerang. Kilatan cahaya dahsyat terlihat dari berkilo-kilometer jauhnya. Dengan sihir percepatan John, melesat dan melancarkan 3 serangan telak. Ray terluka parah. Namun sebuah cahaya aneh menahan serangan akhir John. Pedang itu tak bergeming. Tepat saat genting ketua balai kehakiman datang dan mencegah insiden fatal. Dengan mudah ia menembus blokade itu dan melesat menuju dalang di balik para penjaga bertopeng. Tat memasang kuda-kuda untuk bertahan. John melesat bak anak panah ke arah penegak hukum itu. Seketika perisai sihirnya aktif. Karakter utama kita hanya terhenti sesaat. Sang penegak hukum berlindung di balik dinding energi, tak dapat melihat lawannya. Saat Tat menurunkan pertahanannya, ia celingukan. Tuan ketiga sudah tak ada di dekatnya. Ketua balai kehakiman sadar ia terkecoh. Serangan itu bukan untuknya, melainkan untuk murid keempat sang penguasa. Ray tak bisa bergerak, lukanya sangat parah. Ketua hakim sekali lagi mencoba menahan John. Menurutnya mengakhiri riwayat lawannya adalah hukuman yang terlalu ringan. Diperlukan ganjaran yang lebih setimpal. Murid ketiga itu menyegel energi lawannya membuatnya koma. Hanya segelintir orang yang bisa pulih dari kondisi seperti itu. Tuan keempat itu bukan lagi ancaman baginya. Balas dendam telah usai, ia tergeletak tak berdaya. Ketua balai kehakiman memanggil pasukan untuk membawa tuan ketiga. Para penjaga hitam kehakiman pun segera tiba. Tanpa perlawanan, karakter utama kita menyerahkan diri. Tat kemudian menjenguk murid ketiga itu di sel tahanan yang terbelenggu. Dengan mudah John merobek borgol super titanium itu, menunjukkan bahwa borgol itu hanya formalitas, bukan tanda bersalah. Bagaimanapun dialah yang selama ini menjadi korban. Sang karakter utama menganggap penahanannya ilegal. Setelah berpamitan pada Ted, ia pun pergi. John bergegas pulang. Ketua balai kehakiman memperingatkan bahwa ia akan selalu diawasi. Sementara itu, aroma samar yang familiar menyelimuti penjaga di ruang tahanan. Tade mencoba mengingat dari mana aroma itu berasal, namun sebuah kekuatan seolah memblokir ingatannya dari masa lalu. Para sahabat menyambutnya. Mereka pun merayakan kemenangan itu dan pergi menjenguk Bob. John menceritakan pertarungannya dengan Ray sambil melahap hidangan lezat buatan rumah. Karakter utama kita berterima kasih atas semua dukungan dan bantuan mereka. Tuan ketiga berterima kasih pada rekan-rekannya. Waktu mereka di hutan bambu, telah mengajarkan banyak hal. Tetapi Bob punya tugas yang menanti. John pun mengingatkannya untuk kembali bekerja. Kate juga mendapat ucapan terima kasih, tapi pasukannya sudah menanti sang komandan untuk kembali. Meski berat teman-temannya sadar John benar, tapi mereka enggan untuk berpisah. Sang kepala penjaga merasa hampa, seolah ini adalah pertemuan terakhir mereka. Setelah berpamitan, ia pun bergegas pulang. Dia sangat merindukan teman-teman kecilnya. Emily tak menyangka ia akan pulang secepat ini. Kabar penahanannya sempat membuatnya sangat cemas. Gadis itu langsung memeluk John dengan gembira. Si rubah kecil berputar-putar di dekatnya sambil mengibas ekor. Raja Iblis tertinggi melintasi padang bunga dan bertanya pada kepala penjaga tentang duel murid-muridnya. Ia terkejut karena murid ketiga memilih menyelamatkan lawannya, bukan menghabisinya. Sullivan teringat masa kecil Ray. Anak itu cerdas tetapi sangat malas belajar. Alhasil,
Ia hanya menguasai satu sihir tanpa teknik tempur. Saat dewasa, ia hanya fokus mendalami seni racun. Sang Raja Iblis tahu untuk pulih dari koma, dibutuhkan kekuatan khusus yang tak dimiliki Ray tidak seperti John. Kemungkinannya untuk kembali hampir mustahil. Suatu hari karakter utama kita kedatangan seorang tamu. Patricia datang membahas kemajuan anak didiknya. Ia meminta John untuk memeriksa dan memulihkan gadis itu sepenuhnya. Sebagai peimbalannya, sang guru berjanji akan mengabulkan permintaan apapun dari John. Pemuda itu mencoba menolak, namun wanita itu terus mendesak. Mereka harus menentukan tanggal perjalanan. John bingung bagaimana cara meraih satu-satunya impiannya akan kebebasan. Terdengar kabar konvoi barang langka akan berangkat. Ia pun setuju untuk membantu. Ia tahu Patricia yang memimpin detasemen itu. Bob pun mulai menempa dirinya sendiri. Misi terakhir membuatnya jauh lebih dewasa dengan keahlian dan wawasan yang baru. Kepala penjaga masih teringat pertemuan itu, dan hatinya belum bisa tenang. Ia sangat mengagumi pemuda itu, tak mengerti dari mana datangnya kebijaksanaan dan pengalaman seluas itu. Ia sadar, sebelum koma pemuda itu adalah orang yang serakah dan tidak baik hati. Lamunannya buyar saat seorang rekan memberitahu bahwa kepala penjaga pengadilan mencarinya. Pemuda itu pun bergegas menemui sang komandan. Sebuah tugas baru telah menantinya, dan perintah kali ini cukup mengejutkan. Konvoi itu membutuhkan pengawalan tambahan dari para penjaga pengadilan. Selain regu pengawal biasa, tokoh utama kita disambut hangat di kediaman Patricia. John masuk ke sebuah ruangan yang luas. Di sana seorang gadis cantik terbaring di ranjang. Dia adalah Elizabeth, murid sang guru. Meski muda, ia dari kasta cahaya dan punya posisi penting. Penyakit misterius membuatnya tak berdaya selama berbulan-bulan. Tak ada satupun tabib yang sanggup menolongnya. Semua sudah angkat tangan. Namun berkat saran pemuda itu, Elizabeth mulai sadar dan bisa berlatih lagi. John memeriksa aliran energi gadis itu. Ada energi jahat yang bercampur di dalamnya. Patricia melihat aura murni dari tamunya, dan ia yakin pemuda ini akan berhasil. Sang pemuda mulai mengeluarkan energi jahat yang telah lama menguras vitalitas gadis itu. Cairan gelap keluar dari hidungnya. Itu pertanda baik, energi jahatnya mulai keluar. Beberapa hari berlalu dengan hasil baik. Gadis itu sadar bisa bicara dan mulai berlatih untuk menguatkan ototnya. Kondisi Elizabeth membaik dari hari ke hari. Ingatan dan kemampuannya pulih sepenuhnya. Kini John pun menagih bayarannya. Ia meminta sebuah permintaan rahasia, yaitu ikut dalam konvoi ke luar negeri. Sang guru pun marah. Permintaan itu mustahil untuk dikabulkan. Tapi pemuda itu bersikeras. Ia telah menolong muridnya, jadi kesepakatan harus ditepati. Patricia tahu sangat sulit menyusupkan seseorang ke dalam konvoi tanpa ketahuan pemerintah. Namun John tetap pada pendiriannya. Setelah berpikir, sang guru akhirnya setuju dan meminta waktu. John pun pulang untuk bersiap. Sebelum pergi, tokoh utama kita menemui gadis yang telah ia tolong. Elizabeth terkejut melihat kedatangan pemuda asing itu. Penampilannya tampak begitu gagah. Sang pemuda memperkenalkan diri dan berkata bahwa dirinya lah yang telah menyelamatkannya. Ia pun berterima kasih. Ternyata energi gadis itu mirip dengan energi sang pahlawan. John merasakan kekuatannya dan tahu apa yang harus dilakukan. Ia menyuruh gadis itu untuk berlatih. Ia harus segera pulih setelah lama terbaring. Patricia khawatir Elizabeth takkan sanggup menanggung beban berat itu. Patricia mencoba melindunginya, tapi tekad muridnya lebih keras dari baja. Gadis itu merasa sehat dan memaksa ikut konvoi yang akan berangkat 10 hari lagi. Tekadnya tak bisa dihentikan oleh siapapun. Waktu berlalu, dan rombongan besar itu pun akhirnya memulai perjalanan panjang mereka. Di dalam kereta, di samping sang gadis duduk seorang pemuda sederhana bertopi jerami yang menutupi wajahnya. Perjalanan masih panjang, tapi John sudah punya 2 tempat tujuan untuk memulai hidup baru dan menjadi bebas. Elizabeth kaget saat tahu pemuda itu ikut bersamanya, tapi gurunya sendiri yang menyuruhnya. John memilih untuk tetap berada di dalam kereta. Perbatasan masih sangat jauh. Tiba-tiba kereta melambat dan terdengar suara-suara asing. Tokoh utama kita pun menjadi waspada. Ia merasakan hawa energi yang tak asing di dekatnya. Konvoi itu berhenti sejenak di gerbang kota. Terdengar suara familiar, rekannya sedang mengatur para penjaga konvoi. John tertegun, tak menyangka akan bertemu kawan lamanya di sini. Pertemuan ini merusak semua rencananya. Pemuda itu syok berat. John bingung harus bagaimana. Elizabeth hanya bisa menatap cemas perubahan sikap rekannya. Dengan mudah John membuat gadis yang masih lemah itu tertidur pulas. Saat Bob melewati sebuah kereta tertutup, sebuah suara lembut memanggil namanya. Bob kenal betul suara itu dan tak percaya. Mereka pun bertemu secara rahasia. Kepala penjaga sama terkejutnya dan diminta untuk merahasiakan pertemuan ini. Rombongan pun kembali melanjutkan perjalanan, melewati jalan kota hutan lebat hingga pegunungan yang terjal. Jauh di sebuah gua Thompson, seorang mantan komandan mendirikan markas banditnya. Pasukan kecilnya menyarankan untuk beraliansi dengan gerombolan monster. Dia mengincar konvoi yang membawa barang untuk festival kekaisaran yang akan datang. Mereka butuh kekuatan tambahan untuk rencana itu.
Namun melihat monster serigala buas itu, membuat sang komandan gusar. Konvoi akan lewat beberapa hari lagi. Thompson pun menyusun rencana penyergapan. Elizabeth sadar setelah 2 hari. Dia melihat John duduk tenang di sisinya. Gadis itu ketakutan dan marah. Dia tak percaya John melakukan ini padanya. John menenangkannya, menjelaskan tubuhnya butuh istirahat untuk pulih total. Pemuda itu lalu menawarinya sedikit bekal makanan yang mereka punya. Saat makan siang, seekor rubah kecil muncul dari bawah kursi mencium bau makanan. Elizabeth terkejut. Baru kali ini dia melihat rubah sebagai hewan peliharaan. Si kecil menatapnya sejenak, lalu kembali asyik dengan makanannya. Saat rombongan beristirahat, kedua rekan itu bertemu diam-diam menjauh dari keramaian. John heran mengapa konvoi dagang biasa ini perlu pengawalan elit padahal sudah ada pasukan keamanan sendiri. Bob menyerahkan dokumen rahasia dari komandan beserta perintah misi lanjutan. Saat John membaca dokumen penting itu, tubuhnya mulai bergetar hebat. Tertulis bahwa penjahat kelas kakap dari aliansi iblis akan menyerang konvoi ini. Nama itu seketika membuka kembali luka dan kenangan masa lalu John yang kelam. Tak disangka dia akan berhadapan lagi dengan musuh bebuyutannya, William, pemimpin aliansi bela diri itu. Sosok yang telah melenyapkan semua gurunya. Orang yang menjadikannya mesin petarung selama 30 tahun sebelum ia berhasil kabur. Malam itu terukir jelas dalam ingatannya. Hasrat balas dendam kini membakar mimpinya akan kebebasan. John memperingatkan Bob, pemimpin mereka sangat licik dan tak kenal ampun. Rombongan kembali berjalan. Di dalam kereta John masih tenggelam dalam kenangan pahit. Elizabeth bingung melihat perubahan drastis John. Aura kelam menyelimutinya, tubuhnya bahkan bergetar. John berusaha tenang, tapi bayangan malam terakhir dari masa lalunya terus menghantui. Si rubah kecil di pelukan Elizabeth merasakan kegelisahan tuannya, lalu mendekat pada John. Sementara itu, di kediaman John seorang tamu datang berkunjung. Kate dan Emily cemas karena John sudah beberapa hari tidak terlihat. John bilang akan pergi berlatih, tapi pedang kebanggaannya masih ada di tempatnya. Merasa ada yang janggal, gadis itu pun menjadi sangat khawatir. Di perhentian berikutnya, Bob langsung memperingatkan seluruh konvoi tentang kemungkinan adanya serangan. Tiba-tiba teriakan terdengar dari kejauhan mengejutkan kedua komandan penjaga. Para pejuang melarikan diri dengan panik sambil membantu rekan mereka yang terluka. Kepala penjaga bergegas maju, mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi. Salah satu korban bercerita bahwa sisa rombongan dengan barang-barang telah diserang oleh penyerbu yang sangat kuat. Hanya sedikit penjaga yang berhasil lolos dan semua barang bawaan dirampas. Tokoh utama yang mendengar percakapan itu melompat dari kereta dengan amarah. Markas peristirahatan mereka kini hancur lebur. Hanya tersisa puing-puing. Para korban tergeletak di mana-mana. Thompson berdiri dan melihat hasil jarahan. Anehnya barang yang diambil sangat sedikit. Hanya beberapa naskah dan tumbuhan herbal. Serangan mendadak itu berhasil mengalahkan para penjaga yang tidak siap. Komandan Dara Baja itu bahkan tidak memerlukan bantuan dari para monster buasnya. Hanya satu penjaga yang dibiarkan hidup untuk menceritakan kisah ini. Pemimpin penyerang dengan mudah mengalahkan penjaga terakhir, bahkan sihir pun tak mampu menolongnya. Pasukan buasnya mengingatkan Thompson untuk memberi mereka makan. Sang komandan tidak suka dengan nada kurang ajar dan penampilan para monster yang disewanya itu. Hewan-hewan mengerikan itu lapar dan haus akan pertarungan. Para korban yang berjatuhan menjadi santapan mereka. Yang selamat kembali ke markas menghitung kerugian dan menguburkan para pahlawan. Mereka tahu para penyerang tidak akan lama di sana dan akan segera menuju gua rahasia. Elizabeth sebagai pemimpin rombongan mengirim kabar tentang apa yang terjadi. Harus segera diputuskan apa langkah selanjutnya. Perwakilan dewan menyarankan agar para penjaga menemukan kembali barang-barang itu dan menghukum para perampok. Tokoh utama meminta senjata pada seorang temannya. John memberitahu Bob di mana musuh mungkin bersembunyi. Sedetik kemudian, hanya kepulan debu yang tersisa. Sihir teleportasi membawanya pergi menemui musuh bebuyutannya. Sambil melesat, pemuda itu menyusun rencana balas dendam. Hewan merahnya seperti jimat setia menyertainya. Saat gerombolan serigala berpesta, seorang tamu tiba di perkemahan Thompson. Tetua George menyapa komandan benteng yang telah lama dikenalnya. Pemimpin berjuluk Dara Baja itu berbicara dengan pemimpin pasukan monster buas barunya yang jelas tidak ia sukai. Penguasa aliansi pembunuh menyapa Boyce dan pasukannya yang menakutkan. George mengingatkan juniornya untuk selalu waspada dan baik pada kawan. Agar situasi tidak berbalik dan kawan tidak menjadi lawan. Pasukan monster yang dikirim dari benteng musang berawan itu hampir tak terkalahkan. Kulit mereka sangat kuat cakar dan taringnya lebih tajam dari pedang manapun. Sang tetua menoleh ke Thompson. Tujuan utama serangan itu adalah sebuah benda kecil yang harus diambil dari rombongan. Komandan Dara Baja dengan hati-hati mengeluarkan sebuah bungkusan dari sakunya. Harga sebuah kantong kecil itu adalah nyawa puluhan penjaga. Setelah membuka bungkusan, sang tetua menatap bola biru yang bersinar.
Itu adalah ramuan ajaib dengan potensi energi luar biasa yang diimpikan si penjahat untuk merebut kekuasaan. Pemimpin aliansi langit mengucapkan selamat tinggal kepada Thompson yang telah lama mengincar posisi tetua dan memisahkan diri dari benteng. Tugasnya sudah selesai. Saingannya yang kuat itu tidak lagi dibutuhkan oleh sang tetua. Sebuah pisau menembus dari belakang tepat ke jantung sang komandan. Melihat komandan mereka tumbang, para prajurit bingung. Ternyata George sudah lama mengenal Boyce. Mereka saling memahami hanya dengan satu lirikan sebuah persetujuan tanpa kata. Para prajurit bayaran itu tak berdaya melawan gerombolan monster buas. Mustahil untuk melarikan diri. Desa kecil di tengah hutan itu dipenuhi oleh para penjaga dari benteng kegelapan. Pengawal ketua aliansi menanti tuannya yang sedang bersantai. Sang tetua pergi berhari-hari dengan alasan mengunjungi makam ibunya. Padahal ia berada di dekat perbatasan kekaisaran tetangga. Suasananya begitu tenang. Para prajurit berlatih dan bersantai. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari balik rumah. Pepohonan di hutan berguncang hebat, padahal tak ada angin sama sekali. Sumber suara itu adalah John yang melesat bagai anak panah ke pinggiran desa. Serangan itu begitu mendadak, tak ada yang sempat mengambil senjata. Karena tak menemukan orang yang dicari sang tokoh utama pun, bertanya kemana perginya tetua. Kisah kunjungan ke makam terdengar aneh, tapi para penjaga tidak tahu rencana tuan mereka. Merasa kesal, John kembali mencari musuhnya. Dia pasti berada di suatu tempat di dekat sini. George dan sang raja monster berdiri di tepi tebing. Para pemimpin itu melihat satu peleton menyerang tim Thomas yang sudah menjadi beban. Mereka memuji para petarung hebat itu. Sang tetua berpikir prajurit sekuat itu lebih baik berada di sisinya. Dia sudah merencanakan sesuatu untuk mereka. Dalam angannya ketua aliansi langit sudah membayangkan takhta Raja Iblis tertinggi. Salah satu monster mengumumkan kedatangan musuh. Sebuah kelompok kecil dari kultus suci muncul di kejauhan. Para pembela konvoi mengikuti jejak yang tertinggal. Sang pemimpin memerintahkan kawanannya untuk menghabisi orang asing itu. Para penjaga konvoi dan pasukan hakim bergerak dengan waspada di antara bebatuan mengantisipasi serangan setiap saat. Melihat musuh Bob dan Elizabeth menjadi bingung. Ratusan tatapan berkilau mengawasi mereka dari bebatuan. Para monster itu pun langsung menyerang. Ketua penjaga mencoba bertahan, tapi pedang bajanya yang kokoh tak mampu menembus kulit tebal para monster. Elizabeth menggunakan sihir bola petir es, namun hasilnya sangat tidak signifikan. Jumlah monster terus bertambah sementara jumlah penjaga berkurang dengan cepat. Bob mengubah taktik bertarung, tapi kekuatan mereka tak seimbang. Gadis itu tanpa lelah menembakkan sihir esnya. Hawa dingin itu berhasil menghentikan para serigala, tapi energi yang dikeluarkan perlu dipulihkan. Keduanya sadar bahwa mereka harus mundur untuk menyelamatkan sisa pasukan. Musuh jauh lebih kuat dan jumlahnya lebih banyak. Bob memerintahkan untuk menggunakan teknik putaran demi menciptakan dinding tak tertembus. Metode pertahanan yang tidak biasa itu memaksa para monster berhenti, memberi mereka waktu untuk memulihkan kekuatan. Sang tetua mengamati pertempuran dari atas, menyadari pertarungan itu sia-sia dan musuh tak punya harapan. Tokoh utama mendengar suara pertempuran dari kejauhan dan segera bergegas untuk menolong. Para monster buas kembali melancarkan serangan. Elizabeth mencoba sekuat tenaga untuk melawan taring-taring besar yang berkilauan di depan matanya. Energi sihir gadis itu semakin menipis. Mengumpulkan sisa tenaganya, Bob menggunakan teknik gelombang kejut yang berhasil mengurangi serangan musuh. Penggunaan kekuatan itu membuatnya sangat lelah. Bahkan ketua penjaga itu tak sanggup lagi berdiri. Elizabeth memberi perintah kepada mereka yang selamat. Mereka harus segera mundur ke tempat yang aman. Para monster semakin mendekat. Tampaknya tak ada lagi harapan bagi mereka untuk melarikan diri. Ketua aliansi dan pemimpin kawanan menyaksikan dari atas saat barisan pertahanan mulai hancur. Mereka memutuskan untuk menunjukkan kekuatan penuh kerajaan hasut dan akhirnya mengalahkan pasukan musuh. Boyce pun langsung terjun ke tengah kerumunan. Bob yang menghalangi jalan para monster terlempar oleh aliran energi brutal dan langsung terjatuh. Gadis itu mencoba melindungi asistennya. Bola-bola badai es melesat ke arah musuh satu persatu. Pemimpin predator itu dengan mudah menangkis serangan. Sebuah pukulan besar mendarat di tubuh gadis itu. Dia hanya sempat sedikit menahannya yang menyelamatkannya dari cedera parah. Boyce menahan Elizabeth yang malang. Gadis itu tidak bisa bergerak sama sekali. Para monster mendekat mengantisipasi mangsa yang mudah. Salah satu penjaga memerintahkan bandit itu untuk melepaskan sang nona. Dalam sekejap kepala sang pembela itu lenyap di dalam mulut monster yang penuh taring. Ketua penjaga yang baru saja bangkit mengumpulkan sisa kekuatannya dan menembakkan sinar sihir dari pedangnya ke arah pelaku. Pemimpin gerombolan itu menghantam Bob ke bebatuan. Elizabeth terperanjat melihat pelindungnya tak berdaya. Para monster berkaki empat itu bersiap untuk pertempuran terakhir. Seluruh kawanan monster dari hutan sekitar berkumpul. Para serigala mengepung kelompok kecil itu tak menyisakan jalan keluar. Sang tetua menatap tanpa emosi.
Pertarungan sengit dimulai lagi. Jumlah monster ribuan kali lebih banyak. Bob mencoba bangkit kembali. Elizabeth dan para penjaga terus bertahan hingga sebuah bayangan besar muncul di belakangnya. Monster itu siap menerkam dalam sekejap mata. Tiba-tiba sebuah pedang melesat menyelamatkannya. Serigala itu terkapar tak berdaya. John datang tepat waktu. Senjatanya terus bergerak tanpa henti. Sinar sihir menghantam para monster. Mereka tak bisa menghindar. Tubuh mereka hancur berkeping-keping. Tuan ketiga yang datang untuk satu monster malah bertemu satu kawanan dan langsung menantang sang pemimpin. Mata sang pemimpin menyala penuh amarah. Elizabeth memanfaatkan jeda untuk memulihkan energi. Dari atas tebing sang tetua menatap bingung pemuda yang menghentikan para monster itu. Dia tak mengerti siapa pahlawan misterius ini sebenarnya. John menatap tajam ke atas. Sang tetua merasakan hawa yang mengerikan. Sementara itu di tempat lain, seorang guru menerima tamu penting. Jenderal Strategi Kekaisaran Franklin datang berkunjung. Patricia terkejut dan sedikit gugup dengan kedatangan mendadak itu. Tanpa basa-basi sang jenderal langsung bertanya tentang tuan ketiga. Sang guru mengingatkan bahwa institusinya selalu netral dalam urusan politik. Franklin menegaskan bahwa dia tahu muridnya diam-diam pergi bersama rombongan itu. Sang jenderal penasaran dengan sosok yang sedang ramai dibicarakan itu. Nama yang terus muncul dalam berbagai perselisihan. Wanita itu menyarankannya untuk bertemu langsung dan menilainya sendiri. Tak tahu dirinya sedang jadi buah bibir, John bersiap untuk pertarungan puncak. Seekor monster mengendap-endap di belakang sang tokoh utama. Saat gerombolan itu akan menyerang, seekor rubah kecil bermata emas keluar dari pakaian John. Hewan mungil itu melompat ke tanah dari pelukan tuannya. Rubah itu berjaga di belakang tuannya. Monster licik itu sudah sangat dekat siap menerkam. Tatapan si rubah merah menghipnotis monster raksasa itu. Tiba-tiba gumpalan bulu imut itu berubah jadi predator buas serigala itu, gemetar ketakutan. Semua orang di sekitar tak sanggup mendengar suara aneh yang menggema itu. Pemimpin para monster membeku, seolah lumpuh. Suasana menjadi hening. Rubah kecil itu duduk di punggung serigala yang tak bisa bergerak. Serangan itu gagal total. Sang pemimpin mencoba kembali ke wujudnya, tapi tubuhnya tak mau menurut. John berterima kasih pada teman kecilnya, tak menyangka kekuatan peliharaannya. Para monster melarikan diri. Sang pemimpin kini sendirian. Duel antara dua kekuatan besar pun dimulai. Keunggulan jelas berada di pihak sang tokoh utama. Pemimpin monster itu tak habis pikir dari mana datangnya pemuda dengan energi dan ilmu pedang sehebat ini. Pertarungan harus diakhiri. John mengumpulkan sihir gerbang langit dan mengayunkan pedangnya. Dengan mata terbelalak, pemimpin monster itu akhirnya tumbang. Sang tetua yang menyaksikan segalanya menyesali kekalahan sekutunya dan memutuskan untuk segera mundur. Sang pemuda merasakan rencana licik musuh. Inilah waktunya membalas dendam pada mantan gurunya. Dalam satu lompatan, ia melesat ke sisi George. Musuh harus segera dilumpuhkan. Sang tetua adalah petarung berpengalaman dan berhasil menangkis serangan pemuda itu. Kekuatan keduanya nyaris seimbang. Pemimpin aliansi pun mengeluarkan jurus andalannya. John melawan pusaran palu bulan. Semua ajaran dari hutan bambu, dipadu dengan ilmu bela diri John yang tinggi, dikerahkan untuk menaklukkan musuh lama yang telah merenggut segalanya darinya. Pria tua itu bingung bagaimana orang asing ini tahu jurus rahasia kuno dan begitu menginginkan nyawanya. Tatapan benci yang membara menunjukkan tekadnya. George tak percaya seorang bocah bisa mengalahkannya. Iblis terkuat dan paling licik di seluruh aliansi. Sang pemuda menahan semua serangan tetua itu. Ia mengerahkan seluruh kekuatan langit dan bumi. Begitu besar rasa benci dan dendamnya atas mimpi kebebasan yang direnggut. Aliran energi dahsyat dari sang pemuda mengunci pria tua itu melemahkan tenaganya. John melompat tinggi dan melancarkan serangan penentu pada lawannya. Pedangnya menembus tubuh musuh, membelahnya menjadi dua. Di detik terakhir, ia sadar telah memakai terlalu banyak tenaga dan akhirnya kehilangan kesadaran. Timnya menderita kerugian besar. Para petarung yang tersisa mengambil kembali barang curian dan bersiap untuk pulang. Dua pejabat penting itu terluka parah dalam pertarungan, tapi untungnya mereka selamat. Bob memberikan kapsul pemulihan pada gadis itu, walau dirinya sendiri juga sangat membutuhkannya. Elizabeth berterima kasih pada ksatria pemberani itu atas segalanya. Seekor anak rubah berbulu merah yang bersuara lirih menarik perhatian mereka. Rubah kecil itu seolah memanggil dan Bob bergegas mengikutinya. Pemandangan tak terduga pun menyambutnya. Sang tuan muda terbaring tak sadarkan diri di tanah. Di sebelahnya tubuh tetua aliansi iblis itu terbelah dua. Perjalanan mengerikan telah usai, tapi tak semua orang bisa kembali ke rumah. Patricia mencoba menghibur anak didiknya, meyakinkan bahwa tindakannya sudah benar. Bob melapor pada komandan tentang kegagalan misi pengawalan konvoi. Sang komandan paham bahwa ini bukanlah salah kepala keamanan, tapi ia tetap harus menghukumnya atas gugurnya rekan-rekan mereka. Pemuda itu diskors sementara dan ditugaskan menjadi pengawal tuan ketiga. Rumah sang tokoh utama terasa hening. John membuka mata dengan kaget. Ia kembali terbaring di ranjang yang sama dengan rubah kecil yang melompat riang di dekatnya.
Mimpi akan kebebasan kembali terasa sirna. Saat rekannya menemukan John yang kelelahan, ia segera memerintahkan agar temannya dibawa pulang. Butuh beberapa hari baginya untuk pulih. Pemuda itu melangkah ke halaman dengan perasaan kalut. Bob menghampiri sang tokoh utama dan menceritakan hukuman serta perintah komandan. Sang tuan muda terkejut. Seorang penghuni baru harus ditempatkan di rumah sebelah. Rencana pelarian itu lagi-lagi tertunda. Emily menyiapkan sarapan dan mereka pun berkumpul di meja. Bob tampak ceria dan memuji masakan lezat sang pelayan. Sementara John hanya terdiam tak menyentuh makanannya sedikit pun. Pemuda itu sadar dendam telah menunda mimpinya. Ia mencoba menganalisis penyebab hilangnya energi yang bisa mengubah hasil pertarungan. Kate datang berkunjung sambil tersenyum membawa lebih banyak makanan untuk teman-temannya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu membuat mereka waspada. Mereka tak sedang menunggu tamu lain. Seorang asing melintasi halaman. John memintanya memperkenalkan diri dan terkejut saat tahu bahwa di hadapannya adalah orang yang sangat terkenal. Sebelum kedatangan tokoh penting itu, sang tokoh utama bertanya pada Bob, dari mana ia mendapatkan pedang yang diberikan setelah pengasingannya di hutan. Rekannya bercerita tentang gudang senjata yang hanya bisa diakses sekali. Informasi itu rupanya terdengar oleh sang jenderal. Ia berjanji akan menggunakan statusnya untuk membawa pemilik rumah itu ke sana. Atas permintaan sang ahli siasat, mereka pun bicara berdua. Franklin mengaku tahu soal kepergian tuan ketiga. John tak menyangkalnya, tapi ia masih belum paham maksud kedatangan ini. Menuju gudang senjata, John merasakan aura kebohongan. Seketika pedangnya terhunus. Dengan tatapan tajam, John siap menyingkirkannya jika tak ada kejujuran. Sang jenderal merasakan aura bahaya. Pemuda di hadapannya tak main-main. Jenderal itu akhirnya mengaku ia ingin menemui John secara pribadi. Sebagai kandidat utama takhta, ia ingin memahami cara berpikir John untuk strategi negara ke depan. John pun sadar tawaran ini hanyalah sebuah dalih, sebuah siasat untuk memisahkannya dari teman-temannya. Ia kembali dengan perasaan campur aduk. Franklin terkesan dengan sikap John, dan perjalanan mereka pun berlanjut. Ruangan itu bagai surga senjata legendaris. Tempat ini sangat istimewa, bahkan pewaris hanya boleh masuk sekali seumur hidup. Franklin terkejut melihat John keluar membawa beberapa pedang. Katanya tak ada aturan soal jumlah. Karena ini kesempatan langka ia memanfaatkannya sebaik mungkin untuk masa depan. Ternyata pemuda itu benar. Franklin tak bisa membantah dan mengizinkannya. Di halaman Bob telah menunggunya. Bob cemas dengan tamu tak diundang itu, tapi ia lebih kaget melihat pilihan tuannya. Setiap pedang menyimpan sejarah dan kekuatan kuno. Itu adalah bilah-bilah terbaik. John tak lupa membawakan pedang besar untuk rekannya. Kebahagiaan Bob meluap-luap. Senjata itu menyimpan energi tersembunyi yang hanya bangkit di tangan pemilik sejatinya. Ketukan pintu mengejutkan mereka. Sebuah panggilan dari kuil utama untuk sang tuan. Pendeta Agung ternyata sangat ramah dan suka bicara. Sang guru bangga pada murid terbaiknya. Ia menghadiahkan manuskrip sihir kuno. Harta yang tak ternilai harganya. Tiba-tiba pendeta agung bertanya pada sang jenderal. Mereka membahas tentang murid ketiga itu. Sang ahli siasat setuju. John adalah sosok luar biasa yang patut dihormati. Setelah bertemu sang guru, John kedatangan kepala pengadilan. Ia datang meminta bantuan untuk menangkap seorang pelaku kejahatan. Masalahnya, pelakunya adalah orang penting yang tak bisa disentuh hukum biasa. John sebenarnya enggan bicara dengan Ted, mengingat perselisihan mereka di masa lalu. Namun ia berjanji akan membantu. Festival tahunan yang mendekat bisa jadi kuncinya. Sang guru telah mengumpulkan informasi semua tamu penting untuk John. Jalanan ibu kota tampak meriah dengan lampion yang berpendar. Lautan manusia memadati setiap sudut kota. John dan kawan-kawan tiba di tengah perayaan mencegat rombongan klan pedang tajam. Sebagai tuan ketiga, John maju, menemui pemimpin klan itu. Allen, sang pemimpin marah karena dihentikan. Di hadapan semua orang, John memberinya satu pertanyaan. Setelah tahu ia murid sang penguasa Alan, terpaksa menjawab pertanyaan sulit John tentang kewajiban pada kekaisaran. Bahkan jika pelakunya adalah anaknya sendiri, hukum harus tetap ditegakkan. Kedua putra Alan menatap John dengan penuh kebencian. Yang sulung berbau anyir, sementara adiknya diselimuti energi iblis yang pekat. Salah satu dari mereka akan jadi murid penguasa selanjutnya. Malamnya Bob dan kekasihnya dihadang orang tak dikenal. Iblis itu menatap tajam mengincar pedang pusaka milik Bob. Pria asing itu bergerak dengan tangan kosong. Tanpa banyak usaha, ia melumpuhkan teman-temannya yang lengah. Kehadiran John menyelamatkan mereka. Aura iblis pemuda itu begitu kuat. Berkat sihir penjahat itu, berhasil dihentikan dan mengakui semua perbuatannya di distrik itu. Dia adalah putra bungsu dari ketua Ordo Pedang Tajam. Namun kakaknya yang melakukan ritual iblis masih bebas berkeliaran. Penguasa Balai Keadilan berterima kasih pada tokoh utama kita. Meski larut malam, tuan ketiga menemui sang ayah membawa daftar para korban. Percakapan menjadi tegang. Pria itu tak percaya menuduhnya menjatuhkan saingan. Hari puncak festival, tiba saat semua orang bisa memohon dukungan sang penguasa. Tenda sang penguasa agung diarak melewati jalan-jalan utama ibu kota. Sullivan menyapa rakyatnya. Warga dan para tamu membalas sapaan pemimpin mereka. Alan, yang tak bisa tidur semalaman,
mendengar perintah agar putra sulungnya masuk tim elit, lalu ia berpidato. Ketua kultus iblis memanggil kepala klan itu ke kuil dan memanggil murid ketiganya. Ia berjanji akan menghukum pemuda itu yang tak lagi menjadi urusannya. Keluarga Alan pun pergi. Sullivan mencoba memahami mengapa muridnya menyarankan jalan keluar demi menjaga kehormatan Ordo. Sang Raja Iblis menatap muridnya yang pikiran dan tindakannya sulit ditebak. Ia bertanya-tanya apa yang tersembunyi di kepala pemuda itu. Apa rencana si rubah kecil ini dan perubahan apa yang akan terjadi sebentar lagi? Sang tokoh utama balas menatap gurunya tanpa berkedip. Ia memikirkan nasib putra Alan, impiannya untuk bebas dan takdirnya di takhta kekuasaan. Ah,